anak-anak Nabi ada 7 orang. Nah, baru kau tahu semua toh 7 anaknya Nabi. Iya toh? 7 anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapak baru tahu kan hari ini anaknya Nabi 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Sudah alhamdulillah, sudah ada oleh-oleh maulid. Mulai bapak hari ini, bapak tahu anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Alhamdulillah. Saya zaman kecil, lagunya lain. Ini tadi lagu agak modern, anak TKTPA. Saya waktu kecil lagunya ibu saya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Adik-adik, berapa nabi? Berapa nabi dan rasul? Berapa? 20 sah? Masya Allah, wah, ini orang Islam di sini, Pak. 25 nabi dan rasul. Tapi yang kita mau cerita di sini bukan nabi pertama, bukan nabi kedua, tapi apa? Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mau? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cinere atau Cikampek? Madinah tempat tinggalnya. Terus lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Coba dengar lagu-lagu zaman dulu, Pak. Mendidik. Ada sejarah, ada kecintaan kepada Nabi. Lagu-lagu zaman dulu, pantas kita bisa tahu sejarah Nabi dari kecil. Misal, lagi sholat, Allahu Akbar. Di rakaat kedua, kantong bunyi handphone. Mengganggu. Boleh Bapak buka. Ambil. Matikan. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh, kalau ibu terima. Ya, halo. Sebentar kau telepon, saya lagi sholat. Batal ini kalau batal. Ini sudah batal ini. Kalau cuma dimatikan, kamu juga yang di samping, tidak usah kau marah. Baru bunyi handphone kau sudah tergoda. Lama betul imanmu. Biasalah itu ya. Jelas Bu ya. Kenapa agama diajarkan Al-jannatu takhta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Coba itu contohnya. Digendong bersusah payah. Dari tadi itu hadir kepanasan tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah. Dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika Anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo, Pak. Dengar ini panitia masjid. Bapak kalau simpan saldo kas di masjid, Bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta. Jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah. Ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta. Kita mau kencing tidak ada air. Kerannya rusak-rusak. Berhenti jadi panitia kalau Bapak tidak bisa urus masjid. Demi Allah Pak, Bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100.000, tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser, belikan kopi, tidak apa-apa, boleh.
Jangan ditulis di masjid, dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah? Pernah ke Mekah? Ada tidak ditulis dilarang tidur? Tidak, Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh, ngiler. Maka kalau kau mau tidur di masjid, bawa kau bantal. Kalau tidak bisa, kau gelisah kau di rumahmu. Bertengkar kau sama istrimu. Istrimu ngomel terus. Maka dia bilang, jangan kau pulang. Merdeka. Jangan ditulis. Jangan bawa anak-anak berisik. Bersyukur kalau masih ada anak-anak berisik di masjid. Kalau tidak ada anak-anak berisik di masjid, maka tidak ada lagi nanti yang mau datang di masjid. Kalian juga orang tua, kalau anakmu mau ke masjid, belikan songkok dan baju baru. Anaknya mau pergi, Pak, mau pergi masjid, belikanlah songkok. Apa dia bilang? Itu nak, songkok na nenek nu kau pakai. Anaknya nomor 7, songkok na nenek na nomor 10. Tak buas si songkok nama buas sih. Berteriak ni temannya, Pak Doja. Tidak mau ya nak pergi masjid. Hei, istriku cerewet, tidak ada penghasilannya. Saya setengah mati cari uang. Istriku tidak ada kerjanya di rumah. Saya yang produksi uang. Saya bilang, sadar ki Pak. Lebih banyak itu penghasilannya istri tak daripada kita. Berapa gaji tak? 5 juta setiap bulan Ustaz. Saya bilang, baiklah. Kira-kira itu di kantor berapa gajinya cleaning service? Berapa gajinya cleaning service di kantor? Paling 1,5 juta sampai 2 juta. Istri cleaning service di rumah gratis 1 bulan, tidak pernah bayar. 2, saya tanya lagi. Berapa gajinya babysitter, penjaga bayi? Berapa gajinya? 1,5 juta sampai 2 juta. Perempuan istri tak 4 anak munajaga tidak pernah kau gaji. Berapa mi gajinya tiap bulan? 4 mi, 4 juta mi. Berapa gajinya koki di restoran? Jangan ketawa Pak, serius kah ini? Supaya sadar ki. Berapa gajinya koki di restoran? Tanam maki bu, kubela ki ini malam. Ayo, berapa gajinya? Berapa gajinya? Koki sampai 3 juta. Berapa mi? 7 juta mi. Coba, berapa gajinya itu pelondri? Tukang setrika. Itu setrika gratis. Apalagi kalau mau cerita apa? Berapa itu perempuan 1 jam? Nah kau istrimu 24 jam gratis. Ya kau ketawa serius orang ini. Supaya sadar kau bawa banyak uangnya itu istrimu. Ya bu? Iya. Berapa istrinya Nabi? Ya dulu ketawa. Coba, berapa istri Nabi? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan, saya menyesal menikah sama kamu Muhammad. Tidak ada. 11 Pak. Kita 1 istri tak menderita lahir batin. Syarat pakaian itu kan 1, tutup aurat. 2, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. 3, pantas. 4, indah. Tutup aurat, sudah. Alhamdulillah. Tapi sempit, tidak memenuhi syarat. Kami ini laki-laki habis amal gara-gara kelakuan ini cewek-cewek. Tolonglah kami ini, kasihan. Jangan kau habisi amal kami. Marilah kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata. Tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Agama Islam mengajarkan jangan gara-gara kelakuanmu, jangan gara-gara perbuatanmu orang jadi berdosa. Kan perbuatanmu jadi kami laki-laki yang berdosa. Mestinya kalian jaga akhlak, kami jaga mata, sopan di dalam. Kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau perempuannya sopan, tidak mungkin kami ganggu. Coba lihat itu cowok-cowok kalau di pinggir jalan main gitar. Mengapa mengapa? Tiba-tiba cewek lewat pakai jilbab, paling kalau diganggu, Assalamualaikum.
bau surga ya deh. Paling itu. Tapi kalau yang kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, tinggi sebelah, cewek jungkir balik dong.